Bab 6. Empedokles. Paduan antara filsuf, nabi, ilmuwan, dan dukun yang telah kita temukan pada diri Pitagoras pun terpantul dengan amat sempurna pada diri Empedokles yang telah dewasa pada kira-kira tahun 440 sebelum Masehi, dan dengan demikian ia hidup sejaman dengan Parmenides, namun usianya lebih muda dan doktrinnya dalam beberapa segi lebih mirip dengan ajaran Heraklitus. Ia adalah warga Acharagas yang terletak di pesisir selatan Sisilia. Ia seorang politisi demokrat yang sekaligus mengaku diri sebagai dewa. Di kebanyakan kota-kota bangsa Yunani, terutama yang berada di Sisilia, berlangsung konflik berlarut-larut antara sistem demokrasi dan tirani. Para pemimpin masing-masing pihak yang kalah dihukum mati atau dibuang. Mereka yang menjalani pembuangan biasanya tak segan-segan bersekongkol dengan musuh-musuh Yunani, Persia di timur, Kartago di barat. Suatu ketika Empedokles pun pernah dibuang. Namun setelah menjalani pembuangan itu, tampaknya ia lebih memilih karir sebagai cendekiawan daripada sebagai pengungsi yang merancang persekongkolan. Di masa muda, ia tampaknya cenderung menganut agama Orpis. Sebelum menjalani perasingan, ia menggabungkan politik dengan ilmu pengetahuan. Dan baru pada masa hidupnya yang belakangan, yakni sebagai orang buangan, ia menjadi seorang nabi. Kisah-kisah legenda banyak bercerita tentang Empedokles. Ia dianggap mampu melakukan hal-hal yang ajaib atau yang tampaknya ajaib, kadang dengan memakai ilmu sihir dan kadang berdasarkan pengetahuan ilmiahnya. Konon ia mampu mengendalikan angin. Ia menghidupkan kembali seorang perempuan yang tampaknya telah mati selama 30 hari. Dan akhirnya dikisahkan bahwa ia mati dengan melompat ke bawah gunung Etna untuk membuktikan bahwa dirinya adalah dewa, dalam ungkapan seorang penyair. Matthew Arnold menulis satu sajak mengenai hal ini. Namun sayangnya kuplet di atas tak ada dalam sajaknya yang terburuk sekalipun. Seperti Parmenides, Empedokles menulis dalam bentuk syair Lucretius yang menerima pengaruh dari Empedokles, menyanjung dia dengan muluk sebagai penyair, tetapi mengenai hal ini tak ada pendapat yang seragam. Karena yang sampai ke tangan kita hanyalah fragmen-fragmen tulisannya, maka bakat puitiknya tetap diragukan. Ilmu pengetahuan dan agama Empedokles perlu dibicarakan secara terpisah karena keduanya tak saling bersesuaian. Pertama-tama saya akan membahas ilmu pengetahuannya, kemudian filsafatnya, dan terakhir agamanya. Sumbangan yang terpenting bagi ilmu pengetahuan adalah penemuannya mengenai udara sebagai substansi tersendiri. Di sini ia membuktikan lewat observasi, yakni jika ember atau sembarang bejana sejenis itu dibenamkan terbalik ke dalam air, maka air tak akan masuk ke dalam ember. Ia menyatakan. Kutipan ini tertera dalam urayanya tentang pernapasan. Ia setidaknya juga menemukan satu contoh tentang kekuatan sentrifugal. Jika secangkir air digantungkan di ujung tali dan diayun berputar, air itu tak akan tumpah. Ia mengetahui bahwa tumbuh-tumbuhan memiliki jenis kelamin, dan ia mengetahui teori yang harus diakui agak fantastis mengenai evolusi, dan bahwa makhluk yang paling unggulah yang mampu bertahan hidup. Pada mulanya, pelbagai jenis makhluk yang tak terbilang jumlahnya tersebar di segala penjuru dengan beraneka macam berbentuk. Suatu pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada kepala tanpa leher, lengan tanpa bahu, mata tanpa dahi, anggota-anggota tubuh yang saling terpisah yang membutuhkan perpaduan.
Berbagai rupa makhluk itu saling berpadu hanya secara kebetulan. Ada makhluk-makhluk yang tak karuan, bentuknya dengan tangan tak terbilang banyaknya. Makhluk-makhluk dengan wajah dan dada yang menghadap ke arah berlawanan, makhluk-makhluk berbadan lembu dan bermuka manusia, dan makhluk-makhluk lain bermuka lembu dan berbadan manusia, dan makhluk-makhluk berhermaprodit yang menggabungkan ciri-ciri pria dan wanita tetapi mandul. Pada akhirnya, hanya bentuk-bentuk tertentulah yang mampu bertahan hidup. Perihal astronomi, ia mengetahui bahwa bulan bersinar dengan memantulkan cahaya. Dan menurutnya, matahari pun demikian. Ia mengatakan bahwa cahaya memerlukan waktu untuk mencapai suatu tempat. Tetapi itu terjadi dengan cepat sehingga tak dapat mengamatinya. Ia tahu bahwa gerhana matahari disebabkan cahayanya terhalang. Posisi bulan suatu fakta yang agaknya ia pelajari dari Anaxagoras. Ia adalah pendiri mazhab kedokteran Italia, dan mazhab yang ia rintis ini memberikan pengaruh kepada Plato dan Aristoteles. Menurut Burnet, mazhab itu mempengaruhi seluruh kecenderungan pemikiran ilmiah dan filosofis. Sekarang saya bicarakan kosmologinya. Seperti telah disebutkan, dialah yang menyatukan bahwa tanah, udara, api, dan air adalah 4 unsur, kendati istilah unsur belum dia gunakan. Masing-masing unsur itu abadi, tetapi unsur-unsur itu bisa saling berbaur dengan takaran yang berbeda-beda, dan dengan demikian menghasilkan berbagai ragam zat yang terus berubah sebagaimana kita temukan di dunia ini. Unsur-unsur itu dipadukan dalam cinta dan perselisihan. Menurut Empedokles, cinta dan perselisihan adalah substansi purba yang sederajat dengan tanah, udara, api, dan air. Ada kurun waktu di mana cinta berkuasa dan masa-masa lain di mana perselisihan lebih unggul. Ada zaman keemasan di mana cinta sepenuhnya berjaya. Dalam zaman itu manusia hanya memuja Afrodit dan Cyprus. Perubahan-perubahan di dunia ini tidaklah dikendalikan oleh tujuan apapun, namun hanya terjadi karena kebetulan dan keniscayaan. Suatu siklus berlangsung bila unsur-unsur tadi seluruhnya dipadukan oleh cinta. Perselisihan berangsur-angsur menceraikannya. Di saat perselisihan telah memisahkannya, berangsur-angsur cinta mempertemukannya kembali. Jadi setiap senyawa zat bersifat fana. Hanya 4 unsur di atas bersama dengan cinta dan perselisihan yang baka. Ada persamaan dengan Heraklitus, meskipun lebih halus, sebab yang menghasilkan perubahan bukan hanya perselisihan, melainkan perselisihan dan cinta bersama-sama. Plato mempertemukan pemikiran Heraklitus dan Empedokles dalam risalahnya yang berjudul Sophis. Empedokles berpendapat bahwa dunia lahiriah ini berupa sebuah bola, bahwa dalam zaman keemasan perselisihan berada di luar dan cinta berada di dalam. Lantas berangsur-angsur perselisihan bergeser ke dalam sementara cinta terusir keluar. Hingga pada masa yang terburuk, perselisihan sepenuhnya berkuasa di dalam dan cinta sama sekali terpisah dari bola dunia. Suatu saat kemudian, meski sebab musababnya sering jelas, muncullah gerak yang sebaliknya, sehingga zaman keemasan berlangsung kembali, meski tidak untuk selamanya. Keseluruhan daur demikian itu terus berulang. Orang mungkin berpendapat bahwa salah satu keadaan ekstrim tadi biasa saja, kemudian berlaku tetap. Namun tidaklah demikian pandangan Empedokles. Ia bermaksud menjelaskan adanya gerak sembari tetap mempertahankan argumen Parmenides, dan tidak berpendapat bahwa gerak itu akan mencapai keadaan yang tak berubah pada tahapan tertentu. Pandangan Empedokles mengenai agama terutama bercolok Pitagorean. Dalam satu bagian tulisannya yang sangat mungkin berbicara tentang Pitagoras, ia mengatakan di antara mereka ada seorang memiliki pengetahuan luar biasa, paling piawai dalam semua kerja pemikiran, seorang yang telah mendapatkan kekayaan paling berlimpah dalam hal kebijaksanaan, dan bila ia memeras semua akalnya dengan gampang ia
dapat mengetahui semua segi dari segala hal yang bisa diketahui selama 10 kali atau bahkan 20 kali di masa hidup seseorang. Seperti telah disinggung di zaman keemasan manusia hanya memuja Afrodit, dan meja persembahan tak lagi menebarkan aroma dan lembu suci. Sebab ini hanya terjadi di tengah puncak kebencian antara manusia yang menyantap berbagai bagian tubuh binatang sesudah merenggutnya dari kehidupan. Suatu ketika dengan yakinnya ia mengaku diri sebagai dewa. Pada saat lain ia merasa dirinya seorang pendosa besar yang kini menjalani pertobatan atas perilakunya yang durhaka. Kita tak tahu dosa apa yang telah ia perbuat. Mungkin bukan sesuatu yang bagi kita terlalu memprihatinkan. Sebab ia berkata, "Ah, celakalah aku. Karena saat kematian yang tak kenal belas kasihan, tak mau binasakan diriku sebelum aku berbuat durhaka yang menggelincirkan lidahku. Jauhi sama sekali segala daun laurel. Celaka, katakan celaka. Janganlah menyentuh buncis." Jadi mungkin yang ia perbuat tak lebih dari mencicipi dan daun laurel atau makan buncis. Bagian dari naskah Plato yang paling terkenal di mana ia bandingkan dunia ini dengan sebuah gua yang di dalamnya kita hanya bisa melihat bayang-bayang kenyataan yang ada di dunia terang di luar gua. Benih gagasan telah ada pada pemikiran Empedokles. Sumber asalnya terdapat dalam ajaran Orpis. Ada jumlah orang, mungkin mereka yang terbebas dari dosa setelah mengalami inkarnasi berulang kali, yang pada akhirnya memperoleh kebahagiaan abadi dan bersatu dengan para dewa. Dari semua ungkapan itu tampak betapa hampir tak ada gagasan yang belum terkandung dalam ajaran Orpisme dan Pitagoreanisme. Selain dalam bidang ilmu pengetahuan, orisinalitas Empedokles terlihat dari doktrinnya mengenai 4 unsur dan diterapkan 2 prinsip berupa cinta dan perselisihan untuk menjelaskan terjadinya perubahan. Ia menolak monisme dan menganggap bahwa berlangsungnya proses alam lebih dikendalikan oleh sifat kebetulan dan keniscayaan daripada oleh suatu tujuan. Dalam hal ini filsafatnya tampak lebih ilmiah daripada pemikiran Parmenides, Plato, dan Aristoteles. Dari segi lain juga pula bahwa ia menganut tahayul yang berlaku di zamannya, tetapi bukan berarti ia kurang berharga dibandingkan para insan ilmiah yang lebih mutakhir.